Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya akan update analisa XUSD untuk sesi London. Oke, di sini kita lihat pergerakan XAU USD untuk time frame 4 jam. Saya pakai Wanda ya. Menurut saya dia masih mau naik ya. Mungkin sampai sini naiknya. Fair value gap atas. Jadi saya mau cari buy. Kalau dia naik duluan, saya mau cari sell ke atas. Oke, di sini kita lihat. Ini Wanda ya. Kalau FXCM, kalau First.com beda ya. Saya pakai broker Okta itu kayak gini nih, di H4-nya nih. Dia engulfing bullish ya. Engulfing bullish. Nah, di sini dia ada liquidity, trendline liquidity. Coba kita pindah ke FX Wanda. Beda ya. Tapi kalau di 1 jamnya, saya bandingin bentar ya. 1 jam Wanda sama 1 jam FXCM. Sama aja. Oke, saya pakai Wanda 1 jam. Sini kita lihat time frame 1 jam. Di sini terdapat liquidity. Trendline liquidity. Kemungkinan ini akan di swap. Ya, akan di swap. Dan di sini kan 1 jam ya. Ini internal inducement. Ini inducement untuk 1 jam. Dan ini break of structure. Dan di sini kita lihat. Di sini terdapat BPR. Dan terdapat bullish demand ya. Demand ini kan setelah boss ini demand ya. Jadi demand ya. Ini ada BPR sekaligus demand. Oke, ini BPR. Sebentar saya marking dulu BPR-nya. BPR. Nah, oke. Kemudian ini demand-nya. Saya marking paling bawah. Oke, sampai body ke shadow. Demand H1. Oke. Kemungkinan sih kalau nanti malam misalkan dia turun ke sini, saya mau cari konfirmasi buy di sini nih. Di time frame M5 ya, di zona ini. Di BPR, di demand H1 ya. Karena di sini liquidity kemungkinan akan diambil ya. Jadi dia kemungkinan akan turun. Tapi kalau seandainya dia naik duluan, saya mau cari sell di atas liquidity. Ini ada kompresi ya. Kalau misalkan dia naik duluan, dia akan mengkompresi area ini, melibas area ini. Baru kita cari sell di sini, di area fair value gap. Tapi kalau seandainya turun duluan, dia ngambil liquidity di sini, saya cari buy di sini, di area ini ya. PPR itu di harga 2394, 2395. Kita ke 30 menit. Nah, ini 30 menit ya. 30 menit juga sama di sini ya. Ini inducement-nya juga sama di sini. Bosnya juga sama di sini. Dan ini juga ada trendline liquidity ya. Menurut saya ini smart money trap ya, SMT. Apa itu SMT? SMT adalah smart money trap yang mana akan banyak retail yang buy di sini. Buy di sini karena berpikirin support. Buy di sini karena berpikirin support. Padahal ini liquidity. Ya. Inducement itu artinya kalau SMC pullback terakhir ya, tapi kalau ini juga bisa dimaknakan inducement. Karena induce sendiri itu artinya ajakan ya. Jadi artinya menjebak. Ya, jebakan. Induce itu menjebak. Nah, jadi kita akan mencari buy di sini di bawah liquidity ya. Jadi ini adalah setup continuation entry ya, setelah break of structure di sini. Di bawah liquidity dan di area inducement ya. Takutnya ntar dia malah break ini dan turun. Tapi saya nggak ambil sell ya. Saya nggak ambil sell karena takutnya dia naik. Jadi kita fokus planning aja ya. Karena ini bos, dia belum mitigasi ke sini ya. Kalau kita pakai Fibonacci optimal trade entry, kita dapatkan bentar. Masuk. Oke. Paham. Kayak gini guys. Kita fokus pada 2 skenario. Yang pertama adalah saya nggak trading di sesi Asia, saya nggak entry di sesi London. Kalau misalkan dia nanti naik pada sesi New York dan sekarang dia naik, kita akan cari sell di sini. Fair value gap atas. Ya, di sini ada EVG atas, EVG yang besar di atas liquidity.
sell di atas liquidity, cari peluang sell di atas liquidity kompresi ini dan di EVG ini ya. Nah, sini kita cari konfirmasi. Sorry, jelek gambarnya. Nah, seperti ini polanya ya. Saya real chalk ya. Nah, kalau misalkan dia ntar sore turun, New York dia turun ke sini, nah kita di sini cari buy nih di 2395-an di area demand H1 ya. Ini adalah demand H1, demand M30 dan juga demand M15. Sebenarnya kalau M15 tuh di sini dia bikin struktur baru di sini ya. Sini kita lihat, ini kan bos ya, ini ada pullback diambil. Nah, ini break of structure. Nah, ini adalah bos baru di M15. Tapi kalau di M30 dan H1 dia itu bukan bos ya. Tapi meskipun ini di break ya, misalkan dia di break nih dan jadi cok M15, dia pasti akan pullback ke supply nih, pullback ke supply. Ya, paham nggak sih? Nah, kita pakai M30 aja ya. Saya pakai M30 aja sama pakai H1 ya. Patokan saya M30 H1. Kenapa? Karena di sini jelas ini trend liquidity, ini bukan bos ya. Ini ada sini bosnya dan di H1 juga BPR jelas di sini. Ya, ini jelas banget BPR-nya. Kalau nggak percaya saya zoom di sini ya. Di sini ya, saya zoom. Nah, ini silakan teman-teman cek sendiri di sini. Nah, itu adalah areanya. Jadi skenario saya cuma dua. Saya pengen cari buy di sini 2395. Kalau risk entry terlalu beresiko. Kalau teman-teman ragu mau buy di sini dengan risk entry, teman-teman bisa pakai apa? Menunggu konfirmasi cok di lower time frame. Ya, di area sini ya. Oke, di fair value gap. Nah, oke ya guys ya. Nah, kalau misalkan dia naik terus, Bang. Nah, kita cari konfirmasi sell di atas gitu ya guys ya. Simple kok ya. Tapi harus sabar. Saya belum entry ya. Saya nggak peduli ya mau orang-orang nyuruh saya japri, saya nggak peduli ya. Saya disiplin dan fokus ya. Karena ini menyangkut psikologi. Psikologi itu hubungan dengan entry banyak ya. Kalau kita nggak sabar, misal nih kita berpikir dia mau naik nih, kita buy di sini nih, buy di sini, boom. Karena kita gatel ke floating ke bawah. Kita nggak tahu nih naruh SL-nya di mana. Ujung-ujungnya layer sampai MC. Saya dulu gitu ya, pengalaman soalnya guys. Jadi saya cuma ngasih tahu aja ya, karena saya peduli sama subscriber saya. Jangan sampai ngalamin hal yang kayak kayak pernah saya lakuin gitu ya, kesalahan-kesalahan konyol lah ibaratnya ya. Jadi sebelum kita trading, kita pastikan dulu punya perencanaan. Kayak gini lah ini ya, perencanaan. Oh, kita mau buy di mana nih? Oh, di atas. Kita nunggu, berarti nunggu. Oh, kita mau buy di mana nih? Sell di mana nih? Sell di sini. Buy di mana? Buy di sini. Karena ini ada bos, ada BPR. Oh, kita nunggu di sini nih. Oh, saya pengen SL-nya lebih tipis. Berarti saya nunggu konfirmasi di sini. Di area BPR, demand. Nah, gitu. Ya guys ya. Sorry ya guys ya, saya bukan emang gurui, bukan so pinter. Oke, itu aja ya guys ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.